Alhamdulillah Alhamdulillah thumma alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nashkuruh Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah الموجود أزلا وأبدا بلا مكان ولا جهة وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقاه يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan juga syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Mari kita kuatkan dan juga tingkatkan kualitas iman dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah wajib dari Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan yang haram dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sekali lagi memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini, hingga detik ini kita masih saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah yang begitu luar biasa. Anugerah bisa mendapatkan kesempatan di bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekian banyak amal-amal ibadah dan juga amal-amal ta'ah di bulan suci Ramadan. Yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang begitu luar biasa, bulan yang agung, bulan yang di mana di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik, yang beribadah di dalamnya lebih baik dan lebih utama daripada ibadah di 1000 bulan. Malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar sudah ada sejak zaman dahulu, sejak umat-umat terdahulu, sejak sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi dan juga rasul. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam Lailatul Qadar bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai malam yang istimewa dengan dilipatkan pahala bagi orang yang beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar yang menghidupkan lebih dari separuh malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang usia-usia umat-umat terdahulu yang mana mereka rata-rata usia mereka jauh lebih panjang daripada usia umat Nabi. Mereka mendapatkan kesempatan yang begitu banyak dan begitu panjang untuk bisa melaksanakan sekian banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di rentang usia mereka yang panjang tersebut. Akan tetapi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rata-rata hanya di kisaran antara 60 hingga 70 tahun ini
kesempatan kita beribadah hanyalah sedikit jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistimewaan yang begitu luar biasa di malam Lailatul Qadar dengan dilipat gandakan ibadah-ibadah yang kita laksanakan pada malam tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malam Lailatul Qadar mempunyai sekian banyak keistimewaan. Di antara keistimewaannya adalah di mana malam Lailatul Qadar disebut juga malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran, yang mana proses atau tata cara fase-fase penurunan Al-Quran ini terbagi menjadi dua macam. Fase yang pertama adalah diturunkannya Al-Quran secara keseluruhan dari Al-Lawhil Mahfuz menuju ke langit pertama, ke suatu tempat yang bernama Baitul Izzah. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang bertugas untuk menurunkan Al-Quran diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke atas Al-Lawhil Mahfuz dan mengambil Al-Quran di atas Al-Lawhil Mahfuz, menurunkannya ke langit yang pertama, ke Baitul Izzah. Malaikat Jibril juga pernah mendengarkan suara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suara terhadap bacaan terhadap Al-Quran secara keseluruhan mulai dari awal hingga akhir. Dan ini penurunan Al-Quran dalam tahapan yang pertama ini terjadi pada malam Lailatul Qadar yang pada tahun tersebut bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Baihaqi dan juga riwayat imam-imam yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzilatit Tauratu li sittin min Ramadan." Bahwasanya kitab suci Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-6 dari bulan Ramadan. Wa unzilal Injilu li 13 mikhalat min Ramadan. Dan kitab suci Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam 13 Ramadan. Wa unzila az-Zabur li 18 khalat min Ramadan. Dan kitab suci Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam 18 Ramadan. Dan Al-Quran, wa unzila al-Quranu li 24 khalat min Ramadan, diturunkan pada malam 24 Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun tahapan kedua diturunkannya Al-Quran, itu adalah tahapan di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sebagian dari Al-Quran sedikit demi sedikit, dan kemudian ini dimulai dengan diturunkannya 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ini terjadi pada malam 17 Ramadan yang kemudian masyhur dan kita peringati pada malam 17 Ramadan ini sebagai malam nuzulul Quran, yakni diturunkannya Al-Quran untuk pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari suatu tempat di langit pertama, yakni Baitul Izzah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tatkala itu berada di Gua Hira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara keistimewaan dan juga keutamaan malam Lailatul Qadar, bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, suatu malam yang penuh dengan keberkahan. Di antara keistimewaan malam Lailatul Qadar adalah di mana Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut di bulan suci Ramadan, di malam Lailatul Qadar ini Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk naik ke atas Al-Lawhil Mahfuz, menyalin di antara takdir, di antara catatan takdir yang tertulis di Al-Lawhil Mahfuz, apapun yang terjadi di bumi ini,
mulai dari malam tersebut hingga malam yang sama di tahun kedepannya, yaitu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar dengan di bulan suci Ramadan. Mereka mencatat apa yang dilakukan oleh hamba. Mereka mencatat siapa yang mati dan siapa yang lahir. Mereka mencatat musibah apa yang mengenai seorang hamba, dan mereka mencatat berapa rizki yang didapatkan oleh hamba. Catatan takdir ini disalin oleh para malaikat dari Al-Lauhil Mahfuz bertepatan pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam tersebutlah, pada malam nuzulul Quran, pada malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk mencatat catatan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Lauhil Mahfuz ke lembaran-lembaran catatan yang ada di tangan para malaikat. Itulah yang terjadi pada malam Lailatul Qadar, bukan pada malam nisfu Sya'ban. Oleh karenanya kita harus bisa mengetahui mana yang benar tentang kapan ataupun waktu di mana para malaikat mencatat catatan takdir yang terjadi pada malam tersebut selama 1 tahun hingga malam yang sama di tahun kedepannya, yaitu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwasanya di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar adalah di antaranya jika di antara kita ada yang melihat timbulnya cahaya yang mana cahaya ini bukanlah cahaya matahari, karena ini memang terjadi di malam hari, dan juga bukan merupakan cahaya rembulan, bukan cahaya api, bukan cahaya lampu yang kemudian muncul pada malam tersebut. Itulah di antara tanda dari malam Lailatul Qadar. Di antaranya juga adalah jika terlihat suatu pohon bersujud kepada Allah, bersujud secara fisik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di antaranya adalah jika ada seseorang yang kemudian melihat malaikat dalam wujud aslinya yang mana para malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Mereka mempunyai sayap-sayap yang begitu banyak. Jika di antara kita melihat malaikat dalam wujud aslinya seperti ini, maka diketahui bahwa pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar juga bisa diketahui dengan tampaknya matahari dan juga terbitnya matahari di pagi hari itu tanpa sinar yang begitu menyilaukan mata. Matahari terbit dengan cahaya yang adem, cahaya yang dingin dan tidak menyilaukan mata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika di antara kita mendapati tanda-tanda malam Lailatul Qadar, maka perbanyaklah zikir kepada Allah. Marilah kita perbanyak dan kita hidupkan malam Lailatul Qadar separuh, minimal adalah separuh dari malam Lailatul Qadar ini, untuk kita bisa mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar, sehingga pahala dari amal ibadah yang kita laksanakan ini lebih baik, lebih utama daripada beribadah selama 1000 bulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hamba yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat tanda-tanda malam Lailatul Qadar sehingga kita mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar, dan menjadikan kita menjadi hamba yang semakin hari semakin bertambah ketakwaan kita, sehingga kita bisa menutup bulan Ramadan ini dalam kondisi keimanan yang sempurna dan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum faya fawzal mustaghfirin.